Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin Al-Abiyu rahimakumullah. Pertama-tama sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan maghrib ini kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta dengan izin dan kehendaknya pula berpaut hati kita dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita, ringan hati datang ke masjid ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Meski suasana agak dingin dari biasanya, karena tadi sempat kita diguyur hujan agak lebat, tapi hati kita gembira, riang, datang untuk melaksanakan kewajiban kita sekaligus mengikuti pengajian malam ini. Kami syukur alhamdulillah, saya beserta saudara Profesor Dr. Serbaini MPD, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, berkesempatan datang silaturahim di jamaah sini. Ini luar biasa ini. Jarang ketua beserta sekretaris hadir bersamaan dalam satu forum jamaah. Karena memang besok hari Sabtu ada 2 PDM yang menyelenggarakan musyawarah daerah, PDM Tabalong dan PDM Hulu Sungai Utara. Hari ini tadi PDM Banjarbaru. 26 yang lalu PDM Banjar. Jadi ini besok adalah PDM yang ketiga dan yang keempat yang menyelenggarakan musyawarah daerah setelah kita melaksanakan muswil di akhir Januari yang lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kaitan dengan Muhammadiyah, pengajian-pengajian seperti ini menjadi wajib dilaksanakan terkait dengan fungsi persyarikatan, membawa amanah, mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan sampai ada amal usaha Muhammadiyah, terutama yang terkait dengan dakwah, apakah itu musala, apakah itu masjid, kering dengan pengajian, jarang melakukan pengajian. Karena apa? Karena pengajian itu salah satu wujud dari gerak persyarikatan. Salah satu syarat untuk mendirikan ranting Muhammadiyah. Mudah, syaratnya hanya ada 2. Ada jamaah, calon jamaah, mungkin 5 sampai 10 orang. Kemudian jamaah itu melakukan pengajian rutin minimal sebulan sekali. Kajian tentang kemuhammadiyahan. Sudah berdiri, sudah bisa didirikan ranting.
pengajiannya bisa di rumah, bisa di rokok, terserah saja. Tapi ada program rutin pengajian sebulan sekali yang membicarakan tentang dakwah Muhammadiyah. Karena itulah maka di dalam persyaratan kita, pengajian-pengajian ini tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Di sini Pak Hairin berapa minggu sekali? Berapa minggu? 3 kali, 2 kali subuh sekali. Tidak boleh kita sepi dari pengajian, karena itu karakteristik Muhammadiyah untuk mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi salah satu ikon Muhammadiyah. Kalaupun kada ada ustadznya nih, umpamanya nih di musala, di langgar kita di desa-desa, kita setidaknya membaca putusan tarjih lah, 5-10 menit, 1 pertanyaan, 1 jawaban cukup. Ada pengajian. Jadi jangan kering, jangan sepi, apalagi tidak ada pengajian di amal-amal usaha Muhammadiyah. Sehingga kita di dalam minggu terakhir ini agak bingung juga, ada heran juga. Ada seorang ibu yang bingung. Kenapa ya ibu-ibu akhir-akhir ini gemar benar, senang benar mengikuti pengajian? Viral itu di media sosial, terutama di YouTube, kanal-kanal YouTube. Adalah yang sempat melihatlah. Ada seorang ibu yang berceramah membicarakan sebagai narasumber yang pesertanya adalah kaum perempuan. Ibu itu bingung si Dini, heran si Dini. Lalu membuat 2 pertanyaan. Saya heran kenapa ibu-ibu akhir-akhir ini senang banget dengan pengajian. Heran itu di media sosial kita. Justru kita yang heran terhadap ibu itu. Kok sebagai seorang muslimah, kenapa heran? Yang kedua, ujar ibu, sampai kapan ya pengajian itu berlangsung? Kayak apalah anak-anaknya di rumah? Kan itu yang pertanyaan. Padahal kan pengajian itu, ya, kalau kaitannya dengan menuntut ilmu, pertama menuntut ilmu itu wajib. Betul ilmu faridatun ala kulli muslim muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib. Wajib itu berarti ada konsekuensi pahala dosa. Jadi sampian yang datang ke sini, ini salah satu menjalankan kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Talabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Itu pertama. Yang kedua, Rasul pernah berkata, pernah bersabda, "Ma yuridullahu min khairan." Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan atas seseorang, yufaqihu fiddin. Niscaya dia akan memudahkan dalam memahami agama. Karena di dalam pengajian-pengajian seperti ini dikaji masalah-masalah agama. Jadi orang yang sering menghadiri pengajian agama, orang yang dimudahkan untuk memahami agama. Bagaimana bisa paham agama kalau kada menghadiri pengajian? Apakah menunggu hanya dapat ilmu laduni? Tidak mungkin. Apa garang kealiman? Apa garang ketaatannya? Jadi harus diikuti dengan rancak-rancak, sering-sering mengikuti pengajian. Lalu yang ketiga, kalau kita mau menjawab keheranan ibu tadi, mengikuti pengajian itu dalam kaitan menuntut ilmu, itu untuk kita memudahkan hidup, kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Kan itu hadis Rasul. Siapa yang hendak hidupnya bahagia dunia, wa'alahi bil ilmi, siapa yang hendak bahagia di akhirat dengan ilmu, siapa yang hendak kedua-duanya dengan ilmu. Hadis Rasul. Jadi dunia, akhirat harus dengan ilmu. Lalu yang keempat, kenapa orang sering mengikuti pengajian seperti sampian ini, seperti kita ini?
Ada hadis Rasul riwayat Muslim sahih hadisnya yang memberi kabar gembira kepada kita. Apa ujar Rasul? Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Coba kan bahagia kita ini. Apa ujar Rasul? Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman, siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kita ini bertabas nih kan bulan ini supaya jalan menuju surga ada sabat. Dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Dan kita akan ke sana. Boleh jalan berdahulu. Jangan sabat jalan itu. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk mudahnya kita menuju surganya Allah Jannatul Naim, karena kita pasti akan ke sana. Masa depan kita kan bukan 10-20 tahun yang akan datang, masa depan kita di akhir. Jadi orientasi hidup kita harus orientasi keakhiratan. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena ini kalimat takwa mengapit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang kita perbuat hari ini untuk hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi di sini takwa, di sini takwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Nah, lalu yang keempat, orang menuntut ilmu ini, orang mengikuti pengajian ini, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Dan itu adalah Al-Quran. Allah nyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkat kita ini Allah derajat kita ini orang yang berilmu. Jadi jangan heran kalau orang rancak menghadiri pengajian, jangan heran. Kenapa jadi bingung? Karena Allah nanya kita yang jawabannya pasti kita tahu. Hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Nah, jadi di dalam minggu terakhir ini kan viral ini YouTube. Ada keheranan seorang ibu, kenapa aja akhir-akhir ini ibu-ibu ini pina senang benar mengikuti pengajian. Nah, lalu keheranan beliau yang kedua, sampai kapanlah pengajian itu? Kayak apalah kekanakannya anak-anak itu? Tentu kalau ibu-ibu itu mengikuti pengajiannya mungkin durasinya sampai 1-2 jam, tentulah mereka mempersiapkan sebelumnya, siapkan untuk kayak apa suaminya, kayak apa anak-anaknya di rumah. Kada pernah kayak bahambur kau tinggalkan rumah, kada. Mereka kapal pacar tinggalkan rumah, kada. Tentu ibu berpikir juga, anak meninggalkan rumah nih, kayak apa nama abahnya datang, di mana kopinya, di mana nasinya, kan tentu. Ini Bapak, karena persoalannya ada di sini. Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Kita akan bicara di sini. Apa yang bermaksud di sini? Semua gerak apa yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tergantung apa yang dikatakan dengan hati. Dan kita semua memiliki hati. Oleh karena itu, hati-hati dengan hati. Al-Quran menyebutnya dengan istilah qalb. Kita menyebutnya dengan kalbu, yang dilambangkan seperti amor. Orang-orang kesehatan menyebutnya liver. Berat Pak hati ini, jaga hati. Jangan sampai hati kita tergolong hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Seorang alim yang selalu membicarakan tentang gerak hati,
Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi hati kita ini dalam 3 kondisi, dalam 3 keadaan. Ada hati yang sehat, ada hati orang yang sakit, dan ada hati yang mati. Jangan sampai hati kita ini sakit apalagi mati. Kalau hati ini sudah mati, Bapak Ibu, dia sudah menolak kebenaran. Sunnun buhmun umum fahum la yarja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawat wallahum adzabun alim. Berat, Bapak. Jaga hati, tata hati, karena gerak hidup manusia ini pilihan. Baik, buruk, takwa, maksiat, tergantung pada hati. Secara fisik, secara benda, hati itu merupakan salah satu organ vital manusia yang menentukan kesehatan manusia. Salah satu saja fungsi hati tidak berjalan dengan baik, tidak bekerja dengan baik, maka orang akan jatuh sakit secara fisik. Secara rohani, kalau hati kita sakit, berdampak tidak saja di dunia, sampai nanti di akhirat. Karena itu jaga hati, tata hati, supaya hati kita ini jangan sampai sakit. Dan itu kita miliki. Coba hadis Rasul. Inna fil jasadi mudghah. Ija salahat, salahat jasadu kullu. Wa ija fasadat, fasadat jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Wa ija fasadat, bila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad itu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itulah yang namanya hati. Berat ini hati ini pilihan, Bapak. Kemana hati ini mengarahkan gerak kita? Karena hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah hamparkan 2 jalan, kefasikan, keburukan, ketakwaan. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pilihan ini, Bapak. Kemana hati kita mengarahkan? Karena itu kita harus bisa menjaga hati, menata hati, supaya hati kita tergolong kepada hati yang sehat, hati yang selamat, yang dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Hanya orang yang memiliki hati dengan predikat qalbun salim nanti yang bisa berjumpa dengan Allah. Ke situ kita hendak menuju, menata hati. Di saat semuanya tidak ada artinya lagi, di saat semuanya tidak ada gunanya lagi, kecuali orang yang memiliki hati yang sehat, yang dalam istilah Quran tadi qalbun salim. Coba di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Coba Bapak, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak ada manfaat lagi harta sebanyak apapun, wala banun, tidak lagi manfaatnya anak-anak secerdas apapun. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Karena itu kita berkewajiban membersihkan hati kita, jangan sampai terkontaminasi dari hal-hal yang bisa merusak hati kita. Itulah yang dalam istilah agama disebut dengan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa, pembersihan hati. Kata tazkiyatun nafs ada 2 kata.
ada kata tazkiyah, berasal dari kata zakka. Zakka itu dia bersih, suci. Maksudnya di sini kita membersihkan hati kita menuju puncak spiritualitas paling tinggi kepada Allah. Karena mendekatkan seseorang itu kerja hati, rasa di sini. Kemudian ada tazkiyah. Tazkiyatun, ada nafs. Nafs itu ujar kita nafsu. Nafs itu salah satu organ rohani yang itu berperan besar, berpengaruh kuat dalam menggerakkan jasad kita ini untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk. Bisa perbuatan taat, bisa maksiat. Tergantung nafs apa yang paling kuat mempengaruhi diri kita. Apakah nafs al-mutmainnah? Apakah nafs al-lawamah? Apakah nafs al-lamaratu bisu? Ada 3 ini nafsu. Nafsu mana yang paling kuat mempengaruhi seseorang ke sana arah perbuatannya. Jadi ada nafs, ujar kita nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafs al-lawamah, nafsu yang bisa berbuat baik dan bisa juga berbuat buruk. Dan yang ketiga, nafs al-lamaratu bisu, nafsu yang senang berbuat kejahatan, berbuat kebaikan, berbuat keburukan. Kalau ia pedagang, senang kalau bisa menipu pembelinya, itu berarti yang berkuasa dalam dirinya adalah nafs al-lamaratu bisu. Kalau menipu orang nih, rasa himong, mau dipulang berkisah-kisah pulang, wah dia itu tadi kalau aku beli himong, itu nafsu al-lamaratu bisu. Nah itu namanya yang terancam ibu-ibu tuh datang ke rumah, nukar baju 1 kilo, mbah datang ke rumah timbang 8 on. Lah, mana 2 onnya? Tipu orang. Di buahnya sudah ada bandak batu misalnya. Tapi penjualnya senang. Himong, arai, jabat kita. Itu pedagang itu, nafsu dalam jiwanya itu adalah lamaratu bisu. Yang kita hendak tuju, yang hendak kita miliki adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang senang berbuat kebaikan. Rasa rugi kalau kada sempat berbuat kebaikan. Bapak-bapak yang senang sudah sering terbiasa salat berjamaah. Sesekali mungkin ada haur apa, lalu kada sempat berjamaah. Rasa ruginya. Rasa apa atau rasa kehilangan ini. Tapi kalau orang berjamaah, kada berjamaah, biasa aja, belum lagi. Belum tahu lagi arti makna berjamaah. Itu baru berjamaah. Jadi yang hendak kita tuju adalah nafsul mutmainnah yang ada dalam hati kita dengan qalbun salim. Kalau kita sudah memiliki nafsul mutmainnah yang gemar berbuat kebaikan, senang dengan kebaikan, Allah yang akan manggil kita masuk surganya Jannatun Na'im. Coba di dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Coba, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan tenang. Fadkhuli fi ibadi, maka mari masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, yang masuklah ke dalam surgaku. Allah yang manggil kita, tapi dengan syarat qalbun salim, nafs al-mutmainnah. Ini yang berarti jaga hati, tata hati, kelola hati, yang dalam istilah sekarang disebut dengan manajemen qalb. Nah karena itu maka Imam Ghazali menyebutnya
Tazkiyatun nafs itu menjaga hati, jangan sampai hati kita ini seperti hati syaitan, seperti hati binatang yang selalu cenderung berbuat keburukan. Oleh karena itu ulama memberi cara kita untuk bisa membersihkan hati. Pertama apa yang disebut dengan tatahur. Tatahur ini artinya kita berusaha membersihkan hati kita dari beragam penyakit-penyakit hati. Jangan sampai hati kita terkontaminasi, tercemar dari beragam penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang hati-hati siapa saja. Apa penyakit hati itu? Penyakit hati yang paling berat, yang paling dibenci oleh Allah, ialah kekufuran, keingkaran terhadap hak-hak Allah, baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Secara uluhiyah kita sudah bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti di sini kita menyatakan la ma'budu illallah, tidak ada yang aku ibadati kecuali beribadah kepada Allah. Secara uluhiyah, tapi secara rububiyah kita harus mengakui kekuasaan dan kebesaran keagungan Allah hanya ada pada Allah. Jangan sampai ada sedikit pun hak-hak Allah diambil. Sakit hati kita. Apa rububiyah Allah itu? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang mendidik, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyembuhkan penyakit. Semuanya terpulang kepada Allah. Rububiyah kita mantap, hati kita sehat. Tidakkah kita sering membaca ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' wa biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jawab. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh alam ini. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala sumber kebaikan itu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, dan engkaulah yang menguasai seluruh alam ini. Tidak apa-apanya lagi kita ini, Bapak. Harta milik Allah. Anak yang kita sayangi amanah Allah. Napas dan roh kita semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Kita hanya wajib berucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanyalah daya dan kekuatan Allah. Mantap kalau begitu rububiyah kita, uluhiyah dan rububiyah kita. Jadi jangan sampai ada sedikit pun keingkaran di dalam hati kita terhadap hak-hak Allah, baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah. Jadi kalau kita jatuh sakit, kita sudah yakin bahwa yang menyembuhkan ini Allah, bukan dokter, bukan obat. Tapi kita wajib berusaha dan berikhtiar untuk ke dokter dan minum obat sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Allah berfirman, wa ijamaritu wa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter dan obat itu hanya sarana kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Orang bisa saja garingnya sama, datang ke dokter yang sama, diberi obat oleh dokter obat yang sama, cara minumnya sama, tapi terkadang nang seikung sembuh, nang seikung masih garing. Karena yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan Allah. Harus ke situ kita menjaga hati kita terkait dengan keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Orang yang sama-sama kena COVID, dirawat dengan dokter yang sama, di rumah sakit yang sama, diberi obat yang sama, protap minum obatnya sama,
Tapi yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Wajar, karena urusan mati dan hidup urusan Allah. Kesana kita menata hati. Kalau kita berusaha mencari rezeki, karena kita yakin kita wajib berusaha dan berikhtiar, tapi tidak wajib berhasil. Artinya bisa berhasil, bisa tidak, tergantung Allah. Tapi yang wajib berusaha dan berikhtiar. Hasilnya serahkan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa wallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberinya rezeki. Meski ulat yang dia hidup di dalam batu sekalipun dijamin rezekinya oleh Allah. Hanya kita berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jangan lagi mencari rezeki itu dijampingkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang bisa mengakibatkan kita mengambil hak Allah. Itu ya aku lihat warung kami Kadepati Payu. Itu orang sebelah tuh nah. Datangnya orang, aku melihat 3 buncung itu ada gambar. Berarti kami kan ada gambar. Coba bang anda foto si jenis seperti butik. Ada apa dengan foto? Pian ini kan rancak jelok, betul akan ke Banjar ke Kani. Coba aja sampean makan di warung tengah jalan. Ini tengah jalan ini orang lebih bisa diprotes ya. Jangan makan tengah jalannya di pinggir jalan, mau makan itu. Ini Bapak Pandiri Alabio terpaksa berhati-hati juga sedikit nih. Kita pecahkan nih, jangan makan tengah jalan, makan di pinggir jalan, langgar motor kayaknya. Kalau kita makan, ya, banyak warung sekarang ini yang memajang foto-foto. Entah foto siapa macam-macam, nah foto itu kita kenal juga. Tapi ada niat dengan foto itu, wah itu datangi orang. Lalu berarti kami kita lihat gambar. Murah aja harganya. Ada apa itu? Berarti ada mengambil hak Allah. Jadi pertama penyakit hati yang paling berat itu adalah kekufuran. Yang kedua, hati-hati dengan hati. Penyakit hati yang kedua yang paling berat juga. Al-Quran menyebutnya adalah hasad. Ujar kita dengki. Kalau iri masih bagus. Yang berbahaya adalah dengki. Apa bedanya? Kalau dengki itu bermuara dari ketidaksenangan melihat orang lain mendapat nikmat melebihi daripadanya, lalu timbul kebencian. Itu dengki. Tapi kalau iri, senang ikut bersyukur orang lain mendapat nikmat, mudahan aku kayak itu juga, senang. Itu iri. Yang berakhirlah hasad, dengki. Dan dengki ini bisa menyerang kepada hati-hati siapa saja. Pelajar sesama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, pegawai sesama pegawai, pedagang sama pedagang, terkadang bisa timbul dengki. Ada mahasiswa dapat ranking 1, diberi beasiswa, dapat bantuan beasiswa, timbul iri dengki di dalam hati temannya sekamar. Itu juga kada aku menjadi buku, membaca buku, kada panggil dapat kayak itu. Ini tuh kada berduit, dia mau aku menjadi buku. Indah aja menjadi buku, dan jangan dapat lagi. Dengki Bapak, dengki. Sesama pedagang terkadang bisa timbul dengki. Di situ penapayu benar, seorang kada pernah payu barang menjual sama bujur bat itu penapayu, tahulah yang dijual itu barang palsu. Kawan jual murah, iya mau bujur, aman kada bujur timbul lagi fitnah. Karena dengki Bapak. Dengki ini tingkat stresnya tinggi. Orang bisa meningkat dengan SMS. Senang melihat orang sakit. Sakit hati melihat orang senang. Dengki. Tetangga beli mobil baru, ingat dengan guring. Dengki. Yang tetangga tadi makan lamam, ngakar kalau guring. Karena ada penyakit dengki di sini. Kalau dengki ini tidak hilang, Bapak,
Meski ia bermula dari penyakit batin, lama-kelamaan ia bisa menjadi penyakit fisik, Bapak. Karena stresnya tinggi ini, bisa asam lambungnya naik, vertigonya naik, mahnya naik, lalu aur garing, memikirkan orang lain. Tetangga beli memiliki rumah, timbul gimana nih, laki dapat duit, laki itu golongan kecil aja itu di lampunya, bisa korupsi aja, timbul fitnah. Sampai ke sudah. Nah kayak apa ini, maka panjang lagi nah. Kita lebih sedikit lah. Kayak apa? Jadi timbul dengkinya Bapak. Ini penyakit hati, berat ini. Lalu aur garing harus, dokter tidak mudah menyembuhkan karena dia merupakan penyakit yang tersembunyi, yang batin, tidak mudah dideteksi. Ada kelihatan 2-3 kali dokter ada si ampi garing pulang, dokter disalahkan, dokter itu ada bagus tidak berobat. Seorang juga yang salah, hati kan ditata. Kalau penyakit fisik kelihatan nyaman mengobati, namun kita ini berang luka di berdarah nih. Kepehumaan misalnya tajak kasalah mailai riwahan para batis ini berdarahan ada apa? Kalau zaman kami lagi bahari kalau waktu lagi halus tadi itu menurunkan angka itu gampang, kada ada diisi yudium yudium bahari kalau betul ini bitadir yudium, cari akan minyak gas kalau minyak tanah. Oh kada ada dia diisi minyak tanah, itu ada supirtos itu baru pacar malaikat lampu strongkeng. Oh habis sepertusnya, kayak pacarnya turun ke rumah patah batang kaladi. Biasa lah patah batang kaladi. Batang kaladi itu mau dipatah tak ada buihnya. Kasayakan dia itu, insya Allah ampi. Itu penyakit fisik Bapak. Tapi kalau penyakit batin berat Bapak. Akibatnya pun bisa berat. Coba. Kejahatan yang pertama kali terjadi di langit karena dengki. Iblis tidak mau sujud kepada Adam meski itu perintah Allah karena dia merasa dengki, ada kesombongan. Aku diciptakan dari api, kok sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Karena mau, karena dengki. Kejahatan yang pertama kali dibunuh Bapak-bapak Ibu-ibu karena dengki. Bagaimana Qabil membunuh Habil? Peristiwa pembunuhan pertama kali terhadap anak Adam itu karena dia dengki. Bagaimana saudara-saudara Yusuf mengajak Nabi Yusuf ke hutan, sesungguhnya mau dibunuh karena dia dengki. Hati-hati Bapak dengan dengki, dan itu bisa merambat hati siapa saja. Karena itulah maka Allah dalam Al-Quran, bayangkan, Allah dalam Al-Quran tidak tanggung-tanggung memerintahkan kita berlindung dari 4 kejahatan. Salah satunya kejahatan para pendengki. Lalu kita disuruh rajin-rajin rancak-rancak membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan itu semuanya kita hafal. Coba Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabb Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, aku berlindung dari kejahatan malam bila ia datang gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari para perempuan penyihir bila ia meniupkan dari sumbu-sumbunya. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dari kejahatan para pendengki bila ia dengki. Al-Quran. Dan tidak cukup itu. Tidak cukup itu. Allah perintahkan kita rancak-rancak berdoa. Yang terdapat juga dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Ulun kira kita semua setidaknya sudah sering mendengar doa itu. Doanya pendek, kalau belum hafal mungkin bisa dihafal. Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Coba Bapak, disuruh berlindung dari dengki, disuruh berdoa. Apa doa tadi maknanya? Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami. Wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ampuni saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah kau tumbuhkan sedikit pun dalam hati kami ghillal ladzina amanu, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Coba, kalau Allah yang menyantuni luar biasa, kita ini aja sudah dikunjungi, disantuni oleh Bupati Umahimumnya di mana warung ya. Tapi ini Allah yang menyantuni kita dengan Ghafurur Rahim. Doa itu Bapak perlu juga kita rancak-rancak baca, pendek saja. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hanya satu ini tatahur, padahal masih ada 4 lagi ini. Cuma karena sudah berbunyi tadi, kita paham juga ini. Amun kita tarusakan ini bisa buat pada jam 7:30 hanya kampihan kita nih. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita masih bisa bersilaturahim nanti. Ya, nanti kapan-kapan mungkin Pak Hairin selaku Ketua Cabang 1 bisa lagi mengundang kita dalam acara-acara yang lain. Tapi inilah barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menata hati, menjaga hati, karena semuanya bermuara dari sini, supaya kita memiliki kalbun salim yang nanti berjumpa dengan Allah pada saat semuanya ada artinya lagi Bapak-bapak, sebanyak apapun harta. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi manfaat harta sebanyak apapun. Hari di mana tidak lagi manfaat anak-anak secerdas apapun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Karena itu kalau hatinya bersih, maka hidupnya mengejawantahkan nilai-nilai kerahmatan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Ghafurur Rahim, Allah itu maha penyayang. Sepatutnya juga kita maha penyayang dengan kawan-kawan saudara kita. Allah itu maha pemaaf, sepatutnya kita juga harus maha pemaaf. Jangan keras hati ini Bapak. Jangan keras hati. Aku kalau jangan datang ke rumah, kadang-kadang aku memaafkan. Bukan kalbun salim. Aku kecuali mencium tangan, hanya aku memaafkan. Bukan kalbun salim. Hatiku ini sudah bukan kalbun salim. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang memerintahkan kita untuk meminta maaf. Tapi yang banyak ayat memerintahkan kita untuk memberi maaf. Kita berikan maaf, kita berikan maaf sama-sama dan mati juga kita nikahin. Mati juga. Apa salahnya kita tata hati agar hati kita menjadi hati yang bersih. Jaga nafsu kita agar nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah yang akan nanti dipanggil oleh Allah, wadkhulu fi jannati, masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, sehingga kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.